Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Andrian Enji lagi, Andrian Enji Matur Zamzam, kelas 2B semester 1 Ilkom. Sengaja ke penjelasan codingan. Kelas bangun datar yang ini yang paling atas. Biasanya kode ini digunakan untuk mendeklarasikan kelas bangun datar sebagai kelas induk superkelas. Kelas ini berfungsi sebagai dasar bagi kelas-kelas bangun datar lainnya, sehingga atribut dan metode yang bersifat umum dapat digunakan kembali oleh kelas turunannya. Nah, di sini ada protected string nama bangunan dan protected string warna. Baris kode ini mendeklarasikan dua atribut. Protected berarti atribut dapat diakses oleh kelas untuk sendiri, merupakan oleh kelas turunannya. Atau protected berarti atribut dapat diakses oleh kelas itu sendiri maupun oleh kelas turunannya. Nama bangunan digunakan untuk menyimpan nama bangunan datar, sedangkan warna digunakan untuk menyimpan warna bangunan datar. Selanjutnya konstruktor bangun datar. Di sini ada public bangun datar. Konstruktor ini digunakan untuk memberikan nilai awal kepada atribut nama bangun dan warna ketika objek dibuat. Selanjutnya ada this nama bangun atau bangunan this nama bangun dan this nama warna. Kata kunci this digunakan untuk mengacu pada atribut milik objek. This nama bangun mengacu pada atribut kelas. Nama bangun mengacu pada parameter konstruktor. Hal yang sama berikutnya untuk atribut warna. Import dasar atau metode public void dasar yang ini. Metode ini digunakan untuk menampilkan informasi dasar mengenai bangun datar yaitu nama bangunan dan warna. Sini ada sistem of println nama. Nah, ini sistem of println warna. Yang sistem of println nama. Baris kode ini digunakan untuk menampilkan nama bangun datar yang tersimpan pada atribut nama bangun. Sedangkan sistem of println nama yang di bawahnya, baris kode ini digunakan untuk menampilkan warna bangun datar yang tersimpan pada atribut warnanya. Selanjutnya ada kelas persegi panjang yang ini. Baris kode ini menunjukkan bahwa kelas persegi panjang merupakan kelas turunan dari kelas bangun datar dengan menggunakan kata kunci extends. Kelas ini mewarisi atribut dan metode yang dimiliki oleh kelas induk. Selanjutnya ada deklarasi atributnya, yang dimana di sini ada private double panjang dan private double lebar. Baris kode ini mendeklarasikan dua atribut, yaitu yang pertama yaitu panjang digunakan untuk menyimpan nilai panjang, sedangkan lebar digunakan untuk menyimpan nilai lebarnya. Kata kunci prepared ya, kita bisa bilang begitulah, menunjukkan bahwa atribut hanya dapat diakses di dalam kelas persegi panjang. Selanjutnya di sini ada konstruktor persegi panjang yang di bawahnya ini public kelas persegi panjang. Konstruktor ini digunakan untuk memberikan nilai awal kepada objek persegi panjang, yaitu nama bangun, warna, panjang dan lebarnya. Selanjutnya di sini ada super nama yang ini super ini. Kata kunci super digunakan untuk memanggil konstruktor milik kelas bangun datar, sehingga atribut nama bangun dan warna diinisialisasi oleh kelas induk. Selanjutnya di sini ada
mengisi nilai panjang dan lebar, yaitu tis panjang yang di bawahnya dan tis lebar. Tutup tis panjang dan tis lebar. Yang dimana barisan kode ini digunakan untuk menyimpan nilai parameter P ke atribut panjang dan parameter 1 ke atribut lebar. Selanjutnya ada publik double hitung luas. Metode ini biasanya digunakan untuk menghitung luas persegi panjang berdasarkan rumus panjang kali lebar. Selanjutnya ada return panjang. Baris kode ini juga biasanya dihitung hasil perkalian antara panjang ya dan lebar. Kemudian mengembalikan ya sobat hasilnya. Tuh, saya ulang. Baris kode ini menghitung hasil perkalian antara panjang dan lebar, kemudian mengembalikan hasilnya. Cara simpelnya seperti itu. Selanjutnya di sini ada metode hitung keliling. Yang ini. Yang dimana publik double hitung keliling. Metode ini digunakan untuk menghitung keliling persegi panjang ya, dengan jelasnya. Dan return 2 kali panjang return 2 kali buka kurung panjang plus lebar tutup kurung. Baris kode ini menghitung keliling menggunakan rumus 2 kali panjang plus lebar, kemudian mengembalikan hasilnya. Selanjutnya di sini ada pewaris kelas. Yang ini kelas lingkaran ekstis bangun datar. Baris kode ini menunjukkan bahwa kelas lingkaran merupakan kelas turunan dari kelas bangun datar, sehingga mewarisi atribut dan metode dasar dari kelas induk. Selanjutnya di sini ada preferred double. Yang ini preferred double hitung keliling. Atribut jari-jari digunakan untuk Atribut jari-jari digunakan untuk menyimpan nilai jari-jari lingkaran. Selanjutnya ada konstruktor lingkaran. Di sini konstruktor keliling return mat p jari-jari. Tuh, bisa kita ya. Yang pertama sini ada pewaris kelas, bisa dibilang kelas lingkaran ekstis bangun datar. Yang ini paling atas, yang 36 ini. Baris kode ini menunjukkan bahwa kelas lingkaran merupakan kelas turunan dari kelas bangun datar, sehingga mewarisi atribut dan metode dasar dari kelas induk. Selanjutnya ada preferred double jari-jari. Atribut jari-jari digunakan untuk menyimpan nilai-nilai jari-jari lingkaran. Selanjutnya di sini ada publik lingkaran. Yang ini konstruktor ini digunakan untuk memberikan nilai awal berupa nama bangun, warna, dan jari-jari lingkarannya. Selanjutnya ada super nama atau warna
Perintah super digunakan untuk memanggil konstruktor kelas bangun datar agar atribut nama, bangun, dan warna memperoleh nilai awal. Selanjutnya di sini ada tes jari-jari, yang ini di bawahnya tutup dia lagi. Nah, yang di bawah super ini, baris kode ini digunakan untuk menyimpan nilai parameter R ke atribut jari-jari. Selanjutnya ada public double hitung luas, di mana metode ini digunakan untuk menghitung luas lingkaran. Selanjutnya ada return map PI. Return map PI yang ini di bawah publik ini. Baris kode ini menghitung luas lingkaran menggunakan rumus misalkan F kali R per 2. Nilai F diperoleh dari konstanta max PI. Selanjutnya metode hitung keliling. Yang di bawahnya yaitu pertama public kelas hitung keliling. Metode ini digunakan untuk menghitung keliling lingkaran. Selanjutnya return 2 kali kali F kali R, kemudian mengembalikan hasilnya, ya. Selanjutnya ada deklarasi kelas utama. Di sini ada public class main geometry, di mana baris kode ini mendeklarasikan kelas utama yang digunakan sebagai titik awal pelaksanaan program. Selanjutnya yang ini public void mainnya. Metode main merupakan titik awal eksekusi program Java. Semua perintah di dalam metode akan dijalankan secara berurutan. Selanjutnya di sini ada persegi panjang yang ini. Baris kode ini membuat objek P dari kelas persegi panjang dengan nama pengguna papan tulis warna hijau, misalkan panjang 10 dan lebar 5. Selanjutnya di sini adalah memanggil metode pp info dasar ini. Baris kode ini memanggil metode info dasar yang diwarisi dalam kelas bangun datar untuk menampilkan nama, bangun, dan warna. Selanjutnya di sini ada sistem perintilan luas. Yang ini barisan kode ini memanggil metode hitung luas untuk menghitung dan menampilkan luas persegi panjang. Selanjutnya yang di bawahnya sistem perintilan keliling. Baris kode ini memanggil metode hitung keliling untuk menghitung dan menampilkan keliling persegi panjang. Selanjutnya sistem perintilan yang di bawah ini titik-titik lah gitu, berisi kode digunakan untuk menampilkan garis permisah atau kita pisah dulu ya, agar hasil keluar persegi panjang dan lingkaran terlihat lebih rapi di hasil inputnya. Selanjutnya ada lingkaran pertama terus sampai babak sepeda kan. Baris kode ini membuat objek satu dari kelas lingkaran dengan nama bangun roda sepeda warna hitam dan jari-jarinya adalah 14 misalkan. Selanjutnya di sini kan atau bisa dibilang satu info dasar yang ini. Baris kode ini memanggil metode info dasar untuk menampilkan nama, bangun, dan warna lingkaran. Selanjutnya di sini ada sistem perintilan luas, yang dimana baris kode ini menghitung dan menampilkan luas lingkaran menggunakan metode hitung luas. Dan yang di bawahnya sistem perintilan keliling berisi kode hitung keliling lingkaran menggunakan metode hitung keliling. Kita coba run ya kawan-kawan. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Program ini merupakan konsep pewaris inheritance
dalam pemrograman berorientasi objek atau bisa dibilang OOP, yaitu Object Oriented Programming. Kelas bangun datar berfungsi sebagai kelas induk yang menyediakan atribut dan metode umum. Sedangkan kelas persegi panjang dan lingkaran merupakan kelas turunan yang mewarisi atribut tersebut serta menambahkan metode khusus untuk menghitung luas dan keliling sesuai dengan karakteristik masing-masing. Ya. Dengan penerapan konsep pewarisan program menjadi lebih terstruktur, mengurangi pengulangan kode, serta mempermudah proses pengembangan dan pemeliharaan di masa mendatang. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.